Mungkin perlu update lah, ya. Perlu update. Saya kemarin kan baru pulang dari Jakarta nih. Kami dikumpul di rakor Timnas Amin nasional. Alhamdulillah survei internal kita ya kita sudah di posisi kedua ya. Saya yakin itu Bang Anies akan memperjuangkan Riau. Ya kita sudah buat komitmen dengan beliau. Kita Ada kontrak politik Bang? Kalau kontrak tidak. 3 kata untuk Anies Caimin. Anies Caimin. Yang pertama ikhlas sungguh-sungguh. Ikhlas. Ya ikhlas lah ya. Ikhlas. Ikhlas. Kemudian cerdas. Cerdas. Kemudian pekerja keras. Markarius Anwar, Kapten Tim Pemenangan Capres Anies Baswedan Muhaimin Iskandar Provinsi Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Salam Bang. perubahan. Salam perubahan. Terima kasih Bang sudah hadir pada kesempatan pagi ini. Setelah 2 debat Pilpres yang sudah dilewati, seperti apa keyakinan Abang Anies Caimin akan memenangkan Pilpres tahun 2024? Alhamdulillah dengan debat ini menjadi momentum bagi masyarakat untuk menilai lebih jauh. Wacanya kalau selama ini mungkin lebih dipengaruhi oleh informasi-informasi yang beredar ya. Media sosial juga Pak ya. Sosial dan sebagainya adalah ada hoaxnya. Tapi begitu Pak Anies menyampaikan visi misi, apa yang akan beliau lakukan, itu dilengkapi oleh Pak Muhaimin kemarin, itu terbuka sekali. Swing voter mulai melirik ya, artinya mulai merapat ke kita dan terkonfirmasi juga di beberapa lembaga survei dan pengamat juga menyampaikan ada pengaruh yang signifikan untuk peningkatan popularitas dan elektabilitas Amin nih. Alhamdulillah. Indikatornya apa Bang kira-kira Bang? Ya, sebetulnya kan selama ini masyarakat ini kan banyak terpengaruh oleh hoax ya, diciptakan macam-macam ya. Termasuk masalah DKI segala macam ya. Kemudian setelah Pak Anies menjelaskan visi misi perubahan itu, ternyata ya masyarakat menyambut baik apa yang akan kita bawa di Pilpres ini, dan itu ternyata luar biasa ya respon masyarakat. Di putaran pertama debat itu kan para pengamat menempatkan Pak Anies sebagai nomor 1 lah ya di debat, yang artinya clear apa yang ingin dibuat Pak Anies itu tersampaikan ke masyarakat. Itu intinya seperti itu. Ada kesempatan bagi kita untuk mengklarifikasi beberapa hal juga yang selama ini mungkin diragukan gitu ya, seperti itu. Kalau secara persentase sampai hari ini Anies Baswedan Caimin masih di bawah dari 3 pasang calon gitu. Ini lembaga survei ya Bang, lembaga survei. Iya. Ya terlepas kita ya pro dan kontra lembaga survei lah seperti itu. Ini seperti apa nih untuk 2 bulan? Mungkin perlu update lah ya. Perlu update. Saya kemarin kan baru pulang dari Jakarta nih. Kami dikumpul di rakor Timnas Amin nasional. Alhamdulillah survei internal kita ya kita sudah di posisi kedua ya. Internal tuh Bang ya? Iya, tapi kan mungkin tak diekspos angkanya berapa. Dan insya Allah ada beberapa strategi ya, basis yang kita lakukan. Insya Allah ya target kita realistis tentu kita masuk ke putaran kedua. Ya di angka 35%, kemudian setelah memaparkan survei akhirnya kami naikkan target jadi 39%. 39%. Karena angka 35 itu sudah tercapai di survei terakhir. Jadi kita naikkan lagi supaya kerja kita lebih maksimal. Jadi kalau 35 sudah pasti masuk putaran kedua kan? Nah, itu hasil survei internal. Amin ya, tim kita. Di satu siapa Bang? Nah, itu kami rahasia lah. Rahasia juga ya. Yang penting kita punya baseline lah. Survei kita bertahap nih sudah ada, dan insya Allah makanya kita jadi target dinaikkan jadi 39 di putaran pertama nih gara-gara ya insya Allah 35% itu sudah hampir tercapai kalau masuk margin error ya. Ini di angka 33-34 kemarin gitu ya. Kalau masuk margin error dari atas 35. Maka kita naikkan lagi jadi 39. Karena kalau 35 sudah pasti 2 putaran, ya kan? Udah bisa insya Allah lah, karena sepertinya petanya kan mereka nggak terlalu jauh nih ya. 1, 2, 3 ini ya. Ini menarik nih info dari Abang tadi internal itu. Ya. Karena kami belum dapat info itu gitu kan. Ini hanya disampaikan di rapat konsolidasi kemarin. Dan ini baru pertama nih saya bocorkan di sini. Ya, bocoran. Belum ada wartawan yang nanya soalnya. Dan kita memang ya sebetulnya kita hanya untuk kita tidak juga berwenang untuk mengekspos hasil surveinya, tapi itu nanti ada
Tapi itu lebih kepada kebutuhan inilah ya, internal ya. Cuman yang disampaikan waktu itu ke kami di dalam rakor itu, sehingga target kita dari target pertama, putaran kedua itu 35, satu putaran pertama ini 35%, jadi 39% karena sudah tercapai target yang pertama tadi itu. Tapi untuk satu putaran ini kita masih butuh effort yang besar. Nah, itu masih sepertinya masih butuh kerja keras ya, kalau untuk satu putaran ya. Satu putaran Sulit, Bang. 50% ya. Sulit ya. Masih kalau realistis kita di rapat itu disampaikan masih sulit itu kalau untuk satu putaran. Kalau 2 putaran, lebih berharap melawan Prabowo Gibran atau Ganjar Mahfud? Ya kita yang penting terserah siapa aja. Terserah. Yang penting ya arahan kemarin kita fokus dengan apa yang kita punya, fokus dengan kelebihan-kelebihan capres-cawapres kita, fokus dengan bagaimana kita membuka partisipasi publik yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah ini kelebihan pasangan kita luar biasa sekarang itu adalah partisipasi publik itu luar biasa muncul ya. Relawan, masyarakat mau membantu, mau urunan segala macam itu luar biasa sekali. Dan itu yang spirit itu kayaknya hanya ada di pasangan Anies hari ini. Ya. Kalau kita lihat kemana Pak Anies datang itu luar biasa sambutannya. Kalau Itu bukan karena door prize, Bang ya? Hah? Nggak ada. Bukan karena door prize ya? Yang coba lihat yang masa kampanye sekarang ya, nggak boleh door prize kan? Ya, Masa kampanye kan nggak ada door prize nih. Coba lihat kemarin di Jawa Tengah saja yang katanya basis paslon yang lain, oh luar biasa sambutan Pak Anies. Sampai keluar mobil pun tak bisa, berapa kilo itu disambut oleh masyarakat ya, luar biasa. Ini Bang, persepsi masyarakat secara umum lah, atau sebagian seperti itu. Anies ini hanya jago retorika, tidak jago kerja itu. Bisa Bang bantah itu lah Bang. Ya bisa jadi itu cuma ya, permainan dari lawan politik atau Itu sudah terbukti kok. Pak Anies ini bukan jago retorika saja, tapi dia juga pekerja keras, pekerja cerdas, pekerja tuntas. Buktinya seluruh janji kampanye beliau, 23 janji kampanye beliau di Jakarta sudah diwujudkan. Dan terkonfirmasi semuanya berhasil loh. Tidak ada satupun yang cacat. Nah, itu kita bandingkan dengan Solo umpamanya kan. Nah, wali kota Solo apa yang dibuat? Mana dia prestasinya? Atau dengan paslon yang sekarang jadi gubernur juga, baru selesai jadi gubernur. Cobalah dibandingkan apple to apple gitu ya. Sesama pejabat daerah dulu basicnya gitu ya. Track record-nya kalau dibaca. Dan semuanya kita bisa klarifikasi satu persatu janji kampanye Pak Anies itu sudah ditunaikan, sudah dibuktikan. Dan masyarakat Jakarta merasakan. Dan layak untuk nasional. Iya. Layak untuk dikembangkan dan memang masyarakat berharap sekarang seperti apa yang sudah beliau lakukan. Contoh ya, konsolidasi lahan yang selama ini bermasalah setiap kepala daerah. Ya kan, penggusuran gitu ya, sangat tidak manusiawi, tidak humanis ya. Tapi Pak Anies bisa loh, luar biasa. Macam kampung akuarium ya. Itu kan sebetulnya kan pendekatan-pendekatan seperti ini yang dibutuhkan oleh masyarakat sekarang ini. Tidak seperti yang di Wadas itu main kekerasan menggunakan aparat gitu ya. Saya rasa seperti itu. Yang dibutuhkan hari ini pemimpin yang humanis, yang bisa menyelesaikan masalah tanpa masalah, yang menyelesaikan masalah dengan kelembutannya, dengan ikhlas dari hatinya ingin bantu masyarakat seperti itu. Kalau di Riau Bang, sejauh ini kampanye Anies seperti apa? Ada intimidasi? Karena sebagian daerah kabarnya ada intimidasi, tidak diberi fasilitas seperti apa? Iya. Alhamdulillah kita bersyukur di Riau ini aparat kita termasuk juga perangkat-perangkat penyelenggara, alhamdulillah fair ya, berada di tengah dan kita merasa tidak ada intimidasi selama ini. Ya mudah-mudahan terus seperti itu sampai selesai pemilu masuk pilpres kalau seandainya 2 putaran ya. Semoga ya ini bisa dipertahankan lah kondusif seperti ini. Kita berharap seperti itu. Tapi alhamdulillah sejauh ini kita di Riau masa nyaman lah dengan apa yang kita jalani hari ini. Pilpres tahun 2019 Prabowo menang di Riau. Sekarang Prabowo bisa dikatakan gabung dengan Jokowi lah, anaknya ada di sana gitu. Lalu ceruk apa lagi yang mau diambil oleh Anies ini gitu? Udah tahu aja ya. Ceruk apa Bang kira-kira yang bisa digarap lah oleh Anies di Riau khususnya? Betul. Jadi memang ceruk utama tentu adalah ceruk yang masyarakat yang kemarin karena Prabowo menang di Riau dulu ya. Dan itu sebagian besar kan kecewa karena meninggalkan para pendukungnya. Dan ceruk itu, kecewa berarti nih? Ceruk kecewa kita ambil kan. Kecuali yang ada juga mungkin yang simpatisan khususnya mungkin berbeda, mungkin nggak bisa kita ambil. Tapi yang jelas secara keumatan hari ini memang mengarah ke Pak Anies ya, di Provinsi Riau khususnya. Dan itu yang kita tangkap dan luar biasanya lagi
waktu beliau kampanye ke sini kemarin kan, kita dapatkan support yang kuat dari ulama kita, Ustadz Somad. Ustadz Abdul Somad, yang menjadi representasi umat di Provinsi Riau, bukan Indonesia, bukan Riau saja, tapi Indonesia kan, sebagai rujukan umat nih. Insya Allah ini juga satu hal yang luar biasa kemarin dengan kedatangan Pak Anies ke rumah beliau secara kekeluargaan. Signifikan tuh Bang, dukungan dari UAS. Sampai hari ini UAS ini masih berpengaruh, masih kuat pengaruhnya. Insya Allah secara politik pun saya yakin masyarakat terutama umat Islam akan mendengar apa yang beliau sampaikan. Insya Allah. Persentase kemenangan di Riau Bang? Atau ada sudah survei internal untuk di Ya. daerah? Kita survei belum selesai, sedang lagi survei? dilakukan. Ada di partai koalisi kita juga melakukan survei dari PKB, kemudian PKS kami juga lagi yang survei. Insya Allah mungkin dalam waktu dekat ini sudah nampak gambarnya. Tapi target kita insya Allah 60% di Provinsi Riau ini mudah-mudahan terwujud. Insya Allah. 60%. 60%. Besar tuh Bang. Besar. Wilayah perkotaan, pedesaan atau semua Ya, gini. Di wilayah perkotaan target kita 70%. kota 70%? 70%. Jadi mungkin kita akan tergerus sedikit tuh di daerah pedesaan ya. Ya mudah-mudahan nanti bisa kita jemput karena arahan kami hari ini dengan kawan-kawan di relawan dan partai-partai koalisi sedang menguatkan pemenangan Pak Anies di desa. Khusus untuk Provinsi Riau ya. Jadi memang di tahapan kampanye pertama ini, di putaran pertama ini, ya kalau satu putaran ya, memang strategi kampanye kita di perkotaan untuk menjemput 35% tadi itu, insya Allah 39% di revisi targetnya, itu kita memang fokus di perkotaan dulu. Nah nanti setelah ini kita, karena Riau ini targetnya besar, 60%, maka kita juga sekaligus kita menggarap desa, karena kita ingin mensubsidi provinsi-provinsi yang masih belum tercapai target umpamanya. Jadi Riau insya Allah nanti akan memberikan subsidi dari target 39% itu dengan sumbangan kita 60% gitu. Jadi ada margin juga yang kita berikan untuk menutupi mungkin ada tempat lain ya, seperti timur dan sebagainya yang kita mungkin masih agak lemah gitu ya, seperti itu. Kalau desa di mana Bang kendalanya Bang? Sehingga agak sulit untuk masuk atau Ya, kita masalah pertama kita masih kekurangan dari sisi sosialisasi, APK kurang. Karena kalau di perkotaan ini orang nggak perlu APK. Sosial media mereka masuk hari ini informasi sampai ke rumah-rumah, sampai ke handphone mereka. Kalau di pedesaan banyak orang yang tidak melek informasi, terbatas ya? terbatas, dan mungkin kalau level milenial oke lah. Tapi yang sudah angkatan tua-tua itu nggak ada. Mana mereka mau, ya jarang lah ya, dapatkan berita, informasi. Dan yang mereka lihat itu mana yang ada baliho aja di situ. Nah di desa ini ada baliho berapa paslon yang lain gitu mamanya kan. Nah, itu yang mempengaruhi. Maka kita sekarang ini mengarahkan relawan-relawan tentu untuk membentuk jaringan di desa-desa. Nah, relawan dan partai koalisi juga. Sehingga nanti di desa ini kita insya Allah kita coba sampaikan informasi langsung dari rumah ke rumah. Sinergitas dengan relawan seperti apa Bang? Atau relawan yang paling sekarang yang paling aktif seperti apa? Ya, relawan. sinergitas ya. Kita sudah duduk bersama dengan kawan-kawan di Sekber. Di Sekber itu ada berkumpul lebih dari 23 relawan ya. Di Riau 23 relawan. Yang di Sekber aja. Sekber. Yang di luar Sekber ada lagi. Jadi kalau kita hitung mungkin sekitar 50 relawan ada. Dan itu mereka punya basis masing-masing. Ada juga yang hanya 3 provinsi, ada yang sampai kabupaten, ada sampai kecamatan, ada juga yang di desa. Nah, besok kami tanggal 31 kami duduk bersama dengan relawan di Dumai untuk memetakan pemenangan di sana. Dan itu kita juga di Rohul nanti tanggal 7, dan saya lagi keliling juga nih menguatkan koalisi dan relawan Pak Anies ya. Sehingga kita mau buat database bersama ini sampai ke desa-desa mana yang kita belum gitu ya. Nah, itu yang akan kita petakan sehingga kita bisa masuk ke sana. Ini bisa ditanggulangi oleh relawan atau nanti partai koalisi yang di situ. Kan kita kalau di partai koalisi kita nih semua sudah ada pengurus tingkat ranting ya, sampai ke desa-desa. Ya, sekarang ini mereka lah ujung tombaknya. Gitu, seperti itu. Ketika Anies kemarin kampanye di Gelanggang Remaja, Iya. ada spanduk menarik nih saya tulis nih. Iya. Negeri kaya minyak, tapi minyak susah, rakyat tetap miskin. Ini spanduk aspirasi atau provokasi politik nih Bang? Bisa dijawab Itu ya Bang? memang kita dapatkan dari masyarakat. Kita kemarin melakukan ini simposium dengan kawan-kawan relawan. Kita undang relawan. Kira-kira apa isu yang sekarang ini sangat dirasakan oleh masyarakat di Provinsi Riau khususnya yang memang lebih ke lokalistik ya.
Kalau masalah di depan ini kan ada spanduk sembako kan. Kalau Ya. sembako kan seluruh Indonesia sekarang ini harga mahal kan. Nah, kalau yang lokal apa? Kita Riau ini penyumbang minyak. Kita punya minyak banyak minyak, atas minyak buah minyak. Yang masalahnya minyak ini langka. Kalau kita lihat sekarang masih banyak antrian solar tuh, ya kan? Kemudian yang kedua, minyak makan yang minyak di atas pun juga seperti itu, harganya mahal dan lain sebagainya. Jadi kita angkat itu karena ini terus terang lambang daripada apa ya, kesejahteraan terutama emak-emak nih. Kalau udah nyangkut minyak tuh mereka tersentuh sekali itu karena susah dapatkannya, apalagi kalau apa namanya para orang-orang yang bekerja di sektor transportasi ya, dalam pengangkutan barang segala macam ekspedisi kan minyak kita solarnya susah sampai kadang berjam-jam antri ini baru dapat minyak ya. Kalau kita lihat panjang sih, so panjang-panjangnya. Ini kan apa masalahnya itu? Nah, harusnya ini kan jadi fokus untuk diselesaikan juga. Aspirasi dan provokasi politik lah ya. Kemudian yang kedua itu rakyat kita masih tetap miskin, banyak yang miskin di situ kan ada Di spanduknya itu juga. di spanduk itu juga kan. Ini seksi kedua lebih kepada substantif. Substantif gini, kita nih Riau penghasil minyak dan dari sektor migas ini kita penyumbang devisa yang sangat besar pada negara ini. Kalau di minyak mungkin kata orang kedua setelah Kutai Kartanegara. Saya rasa mungkin sekarang kita udah nomor 1 ya. Cuman pulangan dalam bentuk kesejahteraan masyarakat ini itu yang masih belum terasa, ya kan? Karena hari ini kita melihat infrastruktur kita, jalan, kemantapan jalan kita masih rusak. Di Riau ini kemantapan jalan kita dibandingkan provinsi tetangga kita itu terendah loh. Kita lihat di data BPS itu ya, dibandingkan Sumatera Barat, Jambi gitu ya, Sumatera Utara, kemantapan jalan kita ini. Artinya apa? Kue-kue pembangunan kita ini masih kurang, ya, sehingga berpengaruh kepada sektor ekonomi karena semakin banyak uang beredar itu terjadi pertumbuhan ekonomi. Kalau uang kita kurang beredar, ya proyek tak jalan, itu ekonomi semakin sulit. Itu dirasakan langsung oleh para masyarakat. Jadi ada korelasi yang kuat ya. Jangan sampai ini sebetulnya bertolak belakang. Kita kaya tapi masyarakat kita ini nggak terangkat ekonominya gitu. Masalahnya di mana? Hanya sekelompok orang mungkin ya. Nah, inilah yang Pak Anies akan bawa dari Riau pada saat beliau memerintah nanti. Ini kita udah sampaikan kemarin. Sebab beliau ini perhatikan betul kita Saya yakin itu Bang Anies akan memperjuangkan Riau. Ya, kita sudah buat komitmen dengan beliau. Kita Ada kontrak sampaikan. politik Bang? Kalau kontrak tidak, teman kami sudah sampaikan duduk bersama dengan Pak Anies waktu kami di bandara dengan Pak ini juga Pak Gubernur juga ada kesempatan menyampaikan poin-poin itu ke Pak Gubernur. Kita minta Pak Anies kalau Pak terpilih untuk Provinsi Riau, tolong perhatikan Riau. Yang pertama, dana bagi hasil migas kita ini DBH ya ditambah kan. Kita sekarang provinsi dapat 4,5. Kalau kabupaten kota seluruh digabung paling 10 triliun kan. 15 triliun lah baru kita dapat setiap tahun. Dibandingkan uang yang kita sumbangkan kepada negara ini ratusan triliun setiap tahun ya dari sektor migas ini. Artinya apa? Kita mau dapatkan hak-hak yang layak lah, yang adil ya dari pemerintah pusat. Itu komitmen Pak Anies alhamdulillah disampaikan ke kita waktu itu. ada janji untuk menteri, jatah menteri untuk dari Riau? Nah, kalau itu nggak ada. Tidak ada ya? Kita nggak sempat menyampaikan itu. Ya, berarti secara umum disampaikan. Ya, secara umum. Ya, tapi kalau secara khusus tentang itu nggak ada. Ya, ini Bang, janji 100 hari Anies Caimin. Ada disebut sini turunkan harga bahan pokok. Ya. Harga bahan pokok. Apa bisa nih Bang? Ini kan permainan pasar juga. Kita Pak, kiat-kiatnya yang Jadi ya ini program Pak Anies program 100 hari ini pangan murah itu, ya pangan murah. dan memang kami di salah satu partai koalisi PKS juga ngambil itu sebagai bahan kampanye. Kita udah komitmen dengan beliau bagaimana pemerintah memang harus intervensi terkait dengan barang pokok nih. Jadi ini beras yang mahal ya. Masalah sekarang itu tidak ada korelasi antara kebutuhan pokok mahal tapi petaninya tidak ikut kaya, ya kan? Tidak ikut sejahtera. Harusnya kan kalau barang mahal penyedianya harusnya kaya juga kan, ini kan enggak. Masalah di mana gitu kan? Ya, rantai-rantai inilah. Nah, itu dia. Jadi yang mendapatkan manfaat selama ini mohon maaf hanya segelintir orang tertentu yang bermain di sektor itu. Jadi makanya kita Pak Anies ingin memutus mata rantai itu. Sebetulnya kalau kita beli dari petani dengan harga sekarang, itu harga di pasar nggak segini loh. Harga di pasarnya harus lebih murah. Tapi sekarang masalahnya di petani dibeli murah, dijual di pasar mahal. Siapa yang dapat untung? Ya kan? Yang disusahkan masyarakat. Nah, maka pemerintah harus intervensi. Yang pertama memutus mata rantai apa tadi itu? Ya, mata rantai ya Distribusi pangan. Distribusi yang menimbulkan banyak biaya kan. Kemudian ada programnya nanti kita punya lumbung pangan di setiap kelurahan dan desa itu.
Nah, itu sehingga saya rasa ini sangat membantu sekali. Di Bulog itu jangan stoknya di provinsi saja, dibagi gitu ya. Jadi ada operasi pasar yang kontinu untuk menjaga kestabilan harga. Ya, tidak ada masalah. Ya, operasi pasar dibutuhkan ya untuk supaya tidak seperti sekarang nih. Ibu-ibu kan ngeluh nih, naik terus, naik terus, naik terus. Waduh. Nah, itulah yang ingin di 100 hari pertama akan diselesaikan oleh Pak Anies, sehingga stabil harga, kemudian masyarakat nyaman, baru kita bisa membangun, baru kita bicara yang lain. Ini masalah perut yang utama dulu. Kalau perut kenyang, insya Allah yang lainnya bisa lancar gitu kan. Tapi kalau perutnya bermasalah, ekonomi maksudnya ya, gimana kita mau bercerita bangun ini itu, begini ini itu kan, susah lah. Ada satu lagi Bang, programnya Bansos Plus. Ya. Ini apa bedanya dengan yang ada sekarang Bang? Ya, Ya, ya. plusnya aja yang beda gitu kan. Jadi sebetulnya bansos ini iya. masih dibutuhkan oleh masyarakat hari ini. Nah, sama dengan di Jakarta, Pak Anies itu menambahkan manfaat di setiap program-program yang itu. Di Jakarta dulu ada KJP Plus ya. Nah, sekarang ini untuk di nasional ini ada bansos tapi ditambahkan nilai manfaatnya, nilai manfaatnya. Jadi baik dari sisi besarannya maupun jangkauannya. Hari ini kadang penerima bansos ini tidak tepat sasaran dan jumlah orang yang membutuhkan hari ini kan semenjak COVID ini meningkat, tapi datanya tidak terupdate kan, tidak maksimal updatingnya, sehingga banyak orang yang butuh tapi nggak dapat. Ada juga orang yang sudah mampu, ekonomi sudah membaik tapi masih dapat gitu. Jadi ini kan salah satu. Kemudian yang plusnya tadi di besarannya itu, besaran harus betul-betul bisa memandirikan, termasuk juga dari sisi bantuan untuk ekonomi menengah ya, UMKM yang kecil ya. Nah, itu mungkin insya Allah nanti itu jadi prioritas juga dalam mengentaskan masalah kemiskinan ini. Jadi kita akan ada 8 juta inkubasi bisnis yang kita sediakan nanti, insya Allah. Itu targetnya bersama-sama. Untuk pemilih pemula Bang, ini kan ceruk yang juga besar ini. Untuk di Riau seperti apa ini? Ada kiat-kiat yang sudah berjalan atau? Ya, kalau pemilih milenial ini kan lebih well information ya. Mereka informasi diterima, mereka lebih mudah dapatkan informasi dan sebetulnya tanpa kita kampanye ke mereka akan menentukan sendiri pilihannya. Tentu mereka akan menilai dari apa yang mereka dapatkan. Makanya Pak Anies itu buat konten khusus untuk anak muda. Seperti Desa Anies itu memberikan ruang untuk anak muda sebetulnya. Untuk dunia kami begini loh Pak. Kira-kira Bapak buat apa untuk kami gitu ya. Nah itu terjawab dari acara Desa Anies. Ya. Dari sebelumnya banyak di kampus, di kafe ya. Yang terakhir kan di Riau ini pertama kita buat di pasar ya. Sehingga bukan hanya mahasiswa yang kita berikan ruang untuk Desa Anies ini. Termasuk juga para pedagang kaki lima, para guru, dosen, ustadz-ustadz ya. Dan di sisi juga para pendeta semua datang situ rame-rame kemarin, kemudian disabilitas kita buka ruangnya menjadi lebih besar nih Desa Anies ini, sehingga Pak Anies bisa banyak menerima masukan. Nah, khusus yang segmen ini tetap memang hostnya masih ada anak muda memang ya, artinya memang di situ Pak Anies menerima masukan dan insya Allah Pak Anies bisa menjelaskan kira-kira untuk anak muda apa sih yang akan kita berikan kalau Pak Anies jadi presiden gitu ya. Dan alhamdulillah konten-konten inilah yang kita perkuat untuk sampai ke mereka. Ya, kalau anak muda begitu, dia nggak bisa dikumpul-kumpulkan kayak ibu kan, kumpul sini gitu kan, nggak bisa. Mereka tuh dia punya dunia sendiri gitu. Dan itu pemilih terbanyak. Ya segmennya cukup besar ya dengan ini hari ini. Bang, coba yakinkan sekali lagi bagi yang belum ingin memilih Anies Caimin atau memilih yang lain, coba yakinkan lagi sekali agar memilih Anies Caimin. Ya. Kita kasih wadah nih Bang. Bismillah. Jadi akan sangat rugi kita apabila ada pemimpin yang punya kepribadian yang komplit, yang boleh dikatakan kalau menurut saya sih multi talented ya. Semua beliau punya narasi yang kuat, bisa menjelaskan, bekerjanya luar biasa, pakai sistem. Kemudian insya Allah sangat humanis ya. Sangat humanis artinya memang faktor kemanusiaan itu jadi utama gitu ya. Dan dia tidak mengedepankan emosionalnya. Jadi memang yang dipakai itu ya ilmu gitu. Jadi kita insya Allah kita butuh pemimpin seperti hari ini. Pemimpin seperti ini yang kita butuhkan hari ini.
Kalau kita nggak memilih, saya rasa bangsa ini akan rugi. Karena tidak sering muncul pemimpin yang seperti beliau ini. Ya, pemimpin yang memang betul muncul secara natural, ya, tidak dibuat-buat, tidak memakai pencitraan masuk got segala, tapi murni apa yang beliau ada itu yang ditampilkan. Inilah yang betul yang dibutuhkan. Pemimpin yang otentik. Otentik. Nah, pemimpin otentik itu ada di Pak Anies. Terima kasih. Tiga, Dipilih, ya. tiga kata untuk Anies Caimin. Anies Caimin. Yang pertama, ikhlas sungguh-sungguh. Ikhlas. Ya, ikhlas lah ya. Ikhlas. Ikhlas. Kemudian cerdas. Cerdas. Kemudian pekerja keras. Pekerja keras. Baik, terima kasih Abang Da Markarius Anwar, Kapten Tim Pemenangan Amin Provinsi Riau.